Pernah nggak sih kalian nyebut satu tempat itu kawasan perkantoran atau daerah pedesaan? Sadar atau nggak, sebenarnya kita itu lagi pakai konsep geografi yang penting banget, yaitu wilayah. Nah, hari ini kita bakal bongkar tuntas gimana caranya sepetak ruang kosong di peta bisa punya identitas, punya tujuan, dan kenapa ini penting buat kita semua. Jadi, pertanyaannya simpel. Apa sih yang bikin beda antara sebidang tanah kosong sama katakanlah wilayah Jabodetabek? Apa yang mengubah ruang jadi tempat yang punya fungsi dan makna? Nah, ini dia pertanyaan inti yang akan kita jawab bareng-bareng. Ini bukan sekedar istilah loh, tapi sebuah proses yang menata cara kita hidup dan berinteraksi. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu. Gampangnya gini, anggap aja setiap area di bumi ini kayak manusia. Nah, sebuah wilayah itu adalah area yang punya sidik jari uniknya sendiri. Sidik jari ini bisa macam-macam. Bisa dari kondisi alamnya, kegiatan ekonominya, atau bahkan budayanya. Intinya, satu wilayah itu punya ciri khas yang bikin dia beda dari tetangganya. Sekarang kita masuk ke bagian pertama. Apa sih sebenarnya wilayah itu? Yuk kita bedah ide dasarnya. Kita bakal lihat apa aja yang bisa jadi sidik jari atau pembeda yang ngebentuk sebuah wilayah. Yap, karakteristik pembeda inilah kuncinya. Coba bayangin deh, sebuah dataran rendah yang subur. Isinya hamparan sawah hijau dan para petani yang lagi kerja. Nah, itulah yang kita sebut wilayah pertanian. Karakteristik ini jelas banget bedanya sama misalnya wilayah pesisir, yang udaranya asin, penuh perahu nelayan dan tambak-tambak udang. Beda banget kan? Nah, ini bagian yang seru nih. Ternyata, nggak ada satu cara aja buat ngeliat sebuah wilayah. Ada 3 kacamata utama yang bisa kita pakai, tergantung cerita apa yang pengen kita lihat dari sebuah area. Yuk, kita coba pakai 3-tiganya satu persatu. Kacamata pertama adalah wilayah formal. Kata kuncinya di sini cuma satu, keseragaman atau homogenitas. Artinya, kalau kita keliling di dalam wilayah ini, kita bakal ngeliat karakteristik yang sama atau mirip di mana-mana, entah itu kondisi alamnya atau aktivitas manusianya. Contoh paling gampangnya, ya wilayah pertanian tadi. Dari ujung ke ujung, pemandangannya relatif sama, sawah, ladang, dan kegiatan agrikultur. Kesamaan inilah yang ngikat semuanya jadi satu wilayah formal. Contoh lain, mungkin wilayah pegunungan Kars yang gersang, atau sebuah provinsi yang diidentifikasi karena tingkat kepadatan penduduknya yang seragam tinggi. Kacamata kedua, wilayah fungsional. Kalau wilayah formal tadi tentang kesamaan, wilayah fungsional ini justru tentang ketergantungan. Anggap aja ini kayak sebuah mesin, di mana komponen-komponen yang beda-beda saling terhubung dan kerja bareng buat satu tujuan. Biasanya ada satu pusat atau hub dan ada area-area pendukung di sekitarnya. Wah, ini contoh yang kita semua tahu kan, Jabodetabek. Jakarta itu berfungsi sebagai pusat pemerintahan, bisnis, dan jasa. Sementara kota-kota kayak Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi jadi daerah penyangga yang nyediain tenaga kerja dan tempat tinggal. Mereka beda, tapi saling butuh dan terhubung sama aliran manusia, barang, dan jasa setiap harinya. Itulah yang ngebentuk wilayah fungsional Jabodetabek. Kacamata ketiga kita adalah wilayah perencanaan. Nah, kalau yang ini ngelihatnya ke masa depan. Sebuah wilayah didefinisikan bukan karena apa yang ada di sana sekarang, tapi karena ada sebuah rencana besar atau tujuan pembangunan yang mau dicapai. Contoh paling relevan saat ini, ya jelas, Ibu Kota Nusantara atau IKN. Area itu ditetapkan sebagai satu wilayah perencanaan bukan karena kondisinya sekarang, tapi karena ada proyek raksasa dengan tujuan spesifik, jadi ibu kota baru. Batas-batasnya pun digambar berdasarkan kebutuhan perencanaan proyek itu. Oke, kita udah kenal 3 jenis wilayah. Tapi sekarang, kita sampai di ide paling penting dari semua ini. Pertanyaannya bukan lagi, apa itu wilayah, tapi gimana sebuah wilayah itu dibuat. Ini mengubah wilayah dari yang tadinya cuma objek pasif, jadi sebuah proses yang aktif. Proses ini namanya perwilayahan atau regionalisasi. Inilah tindakannya. Jadi, kita tuh nggak cuma nemuin wilayah yang udah jadi di alam, tapi kita secara aktif menggambar batas di peta buat tujuan tertentu. Bisa buat perencanaan kota, analisis ekonomi, atau konservasi. Ini adalah alat yang kita pakai buat bikin dunia yang rumit ini jadi lebih gampang dipahami dan dikelola. Prosesnya sebenarnya cukup simpel kok. Pertama, kita amati dulu apa aja yang ada di suatu area. Alamnya, masyarakatnya, ekonominya. Kedua, kita tentuin kriteria mana yang paling penting buat tujuan kita. Misal, kalau kita mau ngatasin kemiskinan, kriterianya ya tingkat pendapatan. Terakhir, berdasarkan kriteria itu, kita kelompokin deh area-area yang punya ciri serupa. Sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Sekarang, biar nggak cuma teori, yuk kita lihat gimana semua ini bekerja di dunia nyata.
pakai 3 jenis perwilayahan yang udah kita pelajari tadi. Kita mulai dari perwilayahan formal. Bayangin, pemerintah mau bikin program pemerataan pembangunan. Langkah pertamanya adalah mengidentifikasi di mana sih konsentrasi penduduk terbesar di Indonesia. Nah, maka kriteria yang dipilih adalah jumlah penduduk terbanyak. Setelah datanya dianalisis, muncullah sekelompok provinsi ini. Coba perhatiin deh, mereka kan nggak selalu sebelahan, Sulawesi Selatan sama Jawa Barat itu jauh banget. Tapi untuk tujuan perencanaan ini, mereka dimasukin dalam satu wilayah formal yang sama, yaitu wilayah dengan beban populasi terbesar. Ini ngebantu pemerintah buat ngerancang kebijakan yang seragam untuk tantangan yang mirip. Lanjut, perwilayahan fungsional. Contohnya itu kawasan Gerbang Kertosusila di Jawa Timur. Perwilayahan ini dibuat bukan berdasarkan kesamaan, tapi berdasarkan aliran pergerakan dan ekonomi. Surabaya itu jantungnya, yang memompa kehidupan ekonomi ke kota-kota satelit di sekitarnya. Sebaliknya, kota-kota itu nyuplai tenaga kerja dan sumber daya ke Surabaya. Nah, hubungan saling ketergantungan inilah yang mendefinisikan wilayah fungsional ini. Terakhir, perwilayahan perencanaan. Bayangin pemerintah punya target ambisius buat jadi pemimpin industri hijau. Maka sebuah area di Kalimantan Utara yang mungkin tadinya cuma hutan ditetapkan jadi kawasan industri hijau. Batas wilayah ini digambar di peta murni berdasarkan cetak biru masa depan, sebuah visi buat ngubah area itu jadi pusat ekonomi baru yang berkelanjutan. Oke, kita udah bahas definisi, jenis, dan prosesnya. Tapi, mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa saya harus peduli sama semua ini? Apa sih gunanya repot-repot menggambar batas-batas imajiner di peta? Pertanyaan ini krusial banget, karena di balik setiap kebijakan pembangunan, mulai dari jalan tol, sekolah, sampai rumah sakit, pasti ada proses perwilayahan. Tujuan akhirnya bukan cuma bikin peta yang rapi, tapi membangun negara yang adil dan efektif buat kita semua. Dengan memetakan wilayah, pemerintah jadi tahu persis di mana harus bertindak. Mereka bisa menyuntikkan dana ke wilayah yang tertinggal, membangun jembatan buat memperlancar denyut nadi wilayah fungsional, atau melindungi sumber daya alam di wilayah konservasi. Ini semua tentang memastikan kue pembangunan dibagi secara merata dan efisien. Jadi, inilah poin terpentingnya. Konsep wilayah itu bukanlah sekedar teori di buku geografi. Ini adalah fondasi praktis yang nentuin gimana negara kita ditata. Kualitas jalan yang kalian lewati, lokasi sekolah anak kalian, sampai peluang kerja di kota kalian, semuanya di tingkat paling dasar dipengaruhi oleh pemahaman kita tentang wilayah. Sebagai penutup, saya mau ajak kalian buat ngelihat lingkungan sekitar dengan kacamata baru ini. Coba deh, pikirin, apakah komunitas kalian itu bagian dari wilayah fungsional sebuah kota besar? Atau jangan-jangan wilayah formal sebagai sentra industri tertentu? Memahami ini bukan cuma nambah wawasan, tapi juga ngasih kita perspektif baru tentang tempat yang kita sebut rumah. Terima kasih sudah menyimak.